Latar belakang perundingan Hage Value adalah perubahan iklim politik di Vietnam pada kenyataannya membawa sebuah pemikiran pada Van Mook melihat Vietnam dan Perancis yang kemudian terjadi sebuah kesepakatan yang membawa Vietnam menjadi negara yang merdeka berada di dalam kekuasaan Federasi Indochina. Maka Van Mook pun memberikan usulan secara pribadi agar Indonesia setuju menjadi wakil Jawa dalam upaya membentuk negara yang bebas dalam lingkup kerajaan Belanda. Pada 27 Maret tahun 1946, Syahrir memberikan balasan terhadap usulan yang dikemukakan oleh Van Mook tersebut dalam bentuk traktat yang merupakan konsep persetujuan. Berikut pokok-pokok isi konsep tersebut, diantaranya yang pertama adalah kedaulatan politik secara penuh atas Pulau Jawa dan Sumatera diakui oleh pemerintahan Belanda. Yang kedua, kedua belah pihak sama-sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RIS secara bersama-sama dengan Suriname, Nederland, dan Curaçao menjadi anggota kenegaraan di bawah kendali kerajaan Belanda. Kronologi perundingan Hage Value. Munculnya perundingan Hage Value disebabkan oleh kegagalan perundingan pendahuluan antara Nica atau Belanda dan Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta. Sebelum terjadinya perundingan Hage Value pada tanggal 27 Maret 1946, Sultan Syahrir memberikan balasan atas usulan yang dikemukakan oleh Dr. Van Mook. Pada tanggal 27 Maret 1946 juga, Indonesia dan Belanda telah menandatangani naskah kesepahaman bernama Draft Jakarta. Perundingan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 April 1946 yang dilakukan di Belanda. Dalam perundingan ini, Inggris menjadi penengah. Perundingan dilaksanakan dengan panjang dan rumit, disebabkan oleh tindakan Belanda yang membatalkan Draft Jakarta secara sepihak. Pada akhirnya, perundingan mengalami kegagalan karena sikap inkonsisten dari tim delegasi Belanda. Dampak dari perundingan Hage Value adalah perundingan Hage Value tidak memberikan kesepakatan dan Hage Value menjadikan bangsa Indonesia dan Belanda memburuk. Tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan kedua belah pihak sehingga menyebabkan suasana politik antara Indonesia dan Belanda semakin memanas. Berikut ada beberapa tokoh Hage Value dalam perundingan Hage Value. Tokoh perundingan Hage Value dari pihak Indonesia diwakili oleh 3 orang, yaitu Dr. Sudarsono, Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, Mr. Suwandi, Menteri Kehakiman. Yang ketiga ada Mr. Aka Pringgodidjo, Sekretaris Kabinet. Tokoh dari Belanda ada 8, yaitu Dr. Van Mook, yang kedua Dr. Idenburg, yang ketiga Profesor Hogeman, yang keempat Dr. Van Rooyen, yang kelima Profesor Van Asbeck, yang keenam N.St. Van Muncak dan R.M. Setiadi atau anggota parlemen Belanda. Yang ketujuh ada Maruto Darusman, Perhimpunan Indonesia namun menjadi pihak dari Belanda dalam perundingan Hage Value. Yang kedelapan ada Sultan Hamid II dan yang kesembilan ada Suryo Santosa, Kolonel KNIL. Hasil perundingan Hage Value. Perundingan Hage Value digelar selama 10 hari pada 14-24 April 1946 bertempat di St. Hubertus yang merupakan istana peristirahatan bangsawan Belanda. Tempat perundingan ini berada di Hage Value, suatu daerah dekat kota Arnhem, Belanda. Karena itu, pertemuan ini disebut perundingan Hage Value. Dalam perundingan Hage Value, pemerintah Republik Indonesia mengirim delegasi yang terdiri atas Menteri Kehakiman M.R. Suwardi, Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono, dan Sekretaris Kabinet M.R. Aka Pringgodidjo
Mereka tiba di Belanda bersama Van Mook dan Archibald Clark Kerr pada 8 April 1946. Sementara itu, dalam perundingan yang sama, pemerintah Belanda diwakili oleh Perdana Menteri William Schermerhorn, Wakil PM Willem Drees, Menteri Luar Negeri Jan Herman van Rooijen, Menteri Urusan Tanah Jajahan JHA Logoeman, Sekretaris Delegasi MR P. Sanders dan Van Mook.